Peristiwa ini tentu saja tidak bisa kita justice langsung bahwa, Bahar Smith ini terlibat gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh korban bahwa, di situ ada 11 orang, salah satunya itu adalah Bahar Smith itu menjadi bukti penyelidikan awal yang harus dicari tahu oleh pihak kepolisian. Maka Habib Bahar itu harus dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan umur dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin meneruskan pembahasan kita terkait dengan korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum habaib ya. Salah satunya itu adalah Bahar bin Smith yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Dan saya sempat menyaksikan sebuah klaim bahwa dia ini adalah anggota Banser gitu ya. Tapi ternyata hari ini saya membaca berita yang banyak sekali beredar terkait dengan pernyataan dari pimpinan pusat GP Ansor, dalam hal ini lembaga bantuan hukumnya, itu memberikan penjelasan bahwa betul ya, dia ini adalah anggota Banser, namanya Rida, dan dikeroyok pada tanggal 21 September 2025 saat acara Maulid Nabi yang dilaksanakan di Poris Pelawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang ya. Nah, menurut berita yang saya baca, Rida, nama korban ini, itu hendak bersalaman ya dengan Habib Bahar selesai pengajian ya, biasa ya. Biasanya setelah pengajian itu ada salam-salaman. Lalu tiba-tiba ia dituduh mau menyolok matanya Bahar bin Smith gitu ya. Sehingga dia itu memicu keributan, lalu dia ditarik dan dikeroyok oleh banyak orang yang diduga itu adalah orang-orang FPI atau pengawalnya Bahar bin Smith gitu ya. Bahkan barang-barangnya diambil, motornya disita, HP-nya diambil oleh panitia gitu ya. Dan kemudian dia diserahkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan ya bahwa dia ini adalah seorang provokator. Nah, akibatnya Rida ini mengalami luka serius ya. Matanya kita lihat di video itu sobek gitu ya, mulutnya juga sobek, dan hari ini masih dirawat ya di rumah sakit umum daerah di Tangerang. Nah, beberapa hari kemudian ya, kemarin itu kemudian istri korban yang bernama Fitri Yulita ya, Fitri Yulita itu melaporkan ke Polres Metro Kota Tangerang dan langsung didampingi oleh lembaga bantuan hukum GP Ansor ya. Bahkan ini untuk lembaga bantuan hukum di pimpinan pusat ya. Nah, GP Ansor dan LBH GP Ansor hari ini itu memberikan pernyataan yang sangat tegas ya, bahkan mengultimatum 1 kali 24 jam para pelaku pengeroyokan ini ya, ini harus segera ditangkap ya, karena bukti-bukti fisik itu sudah banyak ditemukan, termasuk juga kesaksian langsung dari korban dan istri korban itu. Istri korban di beberapa berita yang saya baca, misalnya di Banten News ini dikatakan istri korban menyampaikan kronologi bahwa suaminya tidak melakukan provokasi. Kemudian juga ada saksi mata yang mengkonfirmasi bahwa keributan itu bermula saat korban hendak bersalaman ya. Hendak bersalaman dengan Habib Bahar lalu dikeroyok oleh sejumlah orang itu. Bahkan itu ada dokumentasi foto juga katanya ya. Ada dokumentasi foto video ketika Rida ini dikeroyok ya. Dan itu sempat beredar di media sosial, tapi saya coba cari ya di TikTok, belum saya menemukan ya kasus keributannya itu. Tentu video ini sangat penting gitu ya, karena di situ akan kelihatan siapa pelaku yang sebenarnya, bagaimana kronologi dan sebagainya, dan itu akan mempercepat proses penyidikan pihak kepolisian itu ya. Nah, kalau ada teman-teman yang punya videonya itu tolong di tag saya ya di kolom komentar. Nah, hanya saja begini, peristiwa ini tentu saja tidak bisa kita justice langsung bahwa Bahar Smith ini terlibat gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh korban bahwa di situ ada 11 orang, salah satunya itu adalah Bahar Smith, itu menjadi bukti penyelidikan awal yang harus dicari tahu oleh pihak kepolisian. Maka Habib Bahar itu harus dipanggil.
oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan apakah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rida sebagai korban gitu. Maka di situ nanti akan dilakukan akan banyak saksi ya, akan banyak saksi yang akan dipanggil, termasuk orang-orang yang hadir di situ. Nah, kalau kemudian benar ya yang terjadi seperti yang dituturkan oleh korban bahwa dia dikeroyok salah satunya oleh Habib Bahar, maka dari segi hukum pidananya itu sudah jelas sekali ini adalah sebuah pengeroyokan, penganiayaan berat gitu ya, yang dapat dijerat kalau di dalam undang-undang itu pasal 170 KUHP jelas ya, yang penjaranya itu 12 tahun kalau nggak salah ya. Nah, kita berharap ini polisi segera ya melakukan penyidikan ya, tentu saja yang kita harapkan itu secara transparan, profesional itu ya. Jangan sampai kemudian seperti yang sudah ini Bahar Smith ini kan beberapa kali dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu tetapi selalu lolos gitu ya. Kita tak tahu backingannya siapa sehingga dia selalu lolos, dan hari ini dia berhadapan dengan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, dalam hal ini adalah GP Ansor. Maka saya kira kalau kemudian polisi tidak berani melakukan penangkapan terhadap kelompok ini, saya kira memang hukum di negeri ini kita bermasalah gitu ya. Bahwa di negeri ini tidak ada orang yang kebal hukum ya. Salah satunya ya Habib Bahar itu. Maka kita berharap ya sahabat-sahabat beberapa hari ke depan ini kemudian ada informasi progres dari kepolisian terkait dengan perkembangan penyidikan. Kita harus ditetapkan segera ini tersangkanya ya. Karena ini sudah 4 hari ya. Jadi seharusnya polisi itu lebih cepat mengungkapkan hal ini karena bukti-buktinya sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang. Walaupun ini masih penjelasan dari pihak korban itu. Ketika penjelasannya ini sepihak memang kita belum bisa memastikan bahwa mana yang salah, mana yang benar. Tetapi ketika orang itu dituduh lalu tidak memberikan pembelaan, itu sudah ada indikasi bahwa itu memang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu pihak kepolisian kita dukung untuk melakukan penyelidikan yang profesional, ya, independen, tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu, ada tekanan-tekanan dan lain sebagainya, dilakukan dengan transparan, kemudian segera melakukan penahanan kepada pelaku kalau memang bukti-buktinya sudah cukup gitu. Saya kira itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.